Baik, kali ini kita akan bahas mengenai macroeconomics of government expenditures. Yang itu mengcover dua topik, yaitu topik 4 dan topik 5. Di dalam topik 4, kita akan bicarakan mengenai simple macroeconomic indikator atau formula ya, tentang government expenditure khususnya. Nah, di topik 5 nanti kita akan membahas mengenai macroeconometrics of government expenditure. Jadi di topik 5 nanti kita akan bicarakan mengenai bagaimana memformulasikan efek dari government expenditure ke dalam sebuah macroeconometrics model, baik long run maupun short run. Nah, di topik yang keempat ini sebagai preliminary untuk topik 5, kita akan membuat assessment dengan menggunakan indikator-indikator yang relatively simple. Nah, kenapa saya perkenalkan ini? Karena pada umumnya makroekonomis sudah melupakan prinsip-prinsip yang relatif sederhana ini, padahal di dalam dunia nyata terkadang analisis makroekonometrics itu relatively sulit, bukan karena modelnya relatif rumit, tetapi karena hasil estimasi dari econometrics terkadang tidak begitu memuaskan dan tidak konsisten dengan ilmu ekonomi ya. Karena itu kita biasanya kemudian relies on simple macroeconomics indicators. Nah, apa saja yang akan dibahas di topik 4 ini, yaitu ada 3 topik. Yang pertama adalah simple accounting, yang tentunya berkaitan dengan topik 3 mengenai flow of funds atau financial flows ya, financial flows. Kemudian yang kedua share analysis, dan ini juga relatively simple accounting ya. Dan yang ketiga kita mulai masuk ke dalam macroeconometrics yang relatively sederhana dengan menggunakan multiplier analysis. Sedangkan topik mengenai long run effect dan short run macroeconomics ini ada di topik 5. Nah, kita mulai dengan simple accounting. Anda tahu bahwa di dalam topik yang ketiga, GNP atau Y, ya, kadang-kadang kita menggunakan notasi Y atau Y itu untuk GDP atau GNP. Ya, jadi tergantung pada formula kita. Nah, kalau kita menggunakan konsep GNP, maka atau gross national product, maka ini sama dengan GDP ditambah dengan foreign income ya, tambah dengan F. Nah, jadi yang ada di sini adalah GNP. GNP sama dengan dari sisi expenditures, CP adalah private consumption, kemudian private investment, government consumption, kemudian government investment, ditambah dengan export minus imports. Yang ini adalah export minus import ini adalah trade balance ya. Kalau ditambah dengan faktor income F yang ini, maka kita bicara mengenai current account balance ya. Nah, jadi ini GNP adalah sama dengan consumption ditambah investment ditambah dengan current account balance ya. Jadi GNP adalah sama dengan consumption ditambah investment ditambah current account balance ya. Current account balance sendiri adalah X minus M atau export minus import ditambah dengan faktor income. Jadi ini adalah current account balance. Dan current account balance maka sama dengan Y dikurangi ya, Y dikurangi atau GNP dikurangi dengan consumption investment ditambah dengan komponen tax atau minus. Tax-nya itu karena di sini minus, di sini positif, maka kalau sesuatu ditambah 0, tax minus tax plus tax kan sama dengan 0, maka tidak akan mengubah equation ya. Itu. Sehingga GNP adalah sama dengan Y ya. Ya. Jadi current account balance adalah GNP dikurangi consumption dan investment. Nah,
bagian yang di sebelah kiri ini, Anda tahu bahwa ini adalah bagian dari private, ya di sini adalah bagian dari government, ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita definisikan sebagai private saving, ya, as private adalah Y kurangi TX dikurangi dengan private consumption, dan government saving kita definisikan sebagai tax revenue dikurangi dengan government consumption. Maka identity seperti ini, ya, saving investment gap yang terdiri dari dua komponen, yaitu private gap dengan government gap, itu sama dengan current account balance. Nah, kalau semuanya ini kita persenkan terhadap GDP, oke, kalau kita persenkan terhadap GDP, misalkan, berarti current account bisa didekomposisi, misalkan dia nilainya minus 2%, yaitu terdiri dari dua yang disebut private gap sebanyak 0,5% misalkan, dan dengan government gap sebanyak minus 2,5%. Nah, ini cara relatif gampangnya, ya, gitu. Jadi yang terpenting adalah di sini Anda menggunakan theoretical accounting, ya, dan kemudian mempersentasekannya ke dalam bentuk GDP. Dan ini tentunya untuk melakukan dekomposisi, ya, melakukan dekomposisi. Nah, terkadang kita perlu untuk beyond simple accounting seperti ini, yaitu kita mendekomposisi growth rate misalkan. Tentunya accounting seperti ini, ya, GNP accounting ini masih relevan, ya. Kita ingin tahu misalkan kontribusi dari government expenditure yang terdiri dari dua, ya, yaitu government consumption dan government investment, itu kontribusinya terhadap GNP growth, ya, itu berapa. Nah, ini tentunya dilakukan dengan apa yang kita sebut dengan share decomposition analysis, ya. Nah, sekarang kita bergerak ke topik 42, yaitu share decomposition analysis, dan untuk variasi analytical saya menggunakan aggregate expenditure dengan definisi sebagai sama dengan GDP. Jadi GDP at current price, ya, yang terdiri dari komponennya yaitu consumption baik private maupun government, investment baik private maupun government, dan export minus import. Itu definisi dari GDP. Nah, untuk sederhananya, Anda bayangkan bahwa government expenditure di sisi investment itu biasanya berasosiasi dengan belanja modal atau capital expenditure. Tetapi kalau Anda menggunakan SNE atau statistik nasional pendapatan nasional, ya, SNE, itu belanja modal itu terdiri dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Makanya hati-hati dengan perbedaan definisi statistik, ya. Dan nanti di dalam praktikum kita akan bahas lebih detail bagaimana kita mendapatkan data mengenai capital expenditure ini, ya. Sebagai rule of thumb,
rule of thumb saja. Ini sangat penting ya, rule of thumb ini, yaitu belanja modal kita asumsikan kira-kira sama dengan capital expenditure. Tapi nanti akan kita bahas di dalam praktikum dalam detailnya. Nah, GDP, kalau tadi GNP ya, sekarang kita ubah ke GDP supaya Anda terbiasa dengan perbedaan definisi ini. GDP sama dengan aggregate expenditure, sama dengan private consumption, ditambah private investment, ditambah dengan government expenditure, ditambah dengan ekspor, dan dikurangi dengan impor. Nah, government expenditure itu terdiri dari dua, yaitu government consumption dan government investment. Gitu, ya. Nah, bagaimana kita bisa menganalisisnya? Oke, kalau kita bagi kedua sisinya dengan Y, ya, dibagi dengan Y, tuh, maka akan didapatkan equation seperti ini, yaitu Y per Y tentunya sama dengan 1 ya, sama dengan share. Oke, Anda baca share dari private consumption, kemudian share dari private investment, share dari government expenditure, dan share dari net export atau trade balance. Ya. Nah, share dari government expenditure itu terdiri dari dua, yaitu share dari government consumption ditambah dengan share government investment. Nah, itu yang disebut share analysis ya. Jadi kalau kita angka, Anda dengan mudah menganalisis berapa share government expenditure, dan itu biasanya kita sebut dengan apa yang disebut government size. Ya, oke. Nah, selanjutnya dari share decomposition ini kita bisa melakukan growth accounting ya. Ya. Kalau kita definisikan growth dari sebuah variabel X, ya, growth dari sebuah variabel X adalah perubahan dari X dibagi dengan X, itu growth dari X ya. Misalkan di tahun 2018 ya, X itu sama dengan 100. Di tahun 2019 X itu sama dengan 105 misalkan. Ya. Maka X dot atau perubahan, ya, perubahannya adalah 5. Oke? 5. Nah, kalau kita persentasekan, maka ini dibagi X dibagi 100 ya kan, gitu, sama dengan 5%. Oke, sederhananya begitu ya. Jadi, dan ini X dot adalah dx dt ya. Jadi perubahan X untuk satu satuan waktu, misalkan satu satuan waktunya adalah selama 1 tahun ya, dari 2018 ke 2019. Kalau Anda punya data interval, misalkan intervalnya 5 tahun ya, 5 tahun ya, berarti dt-nya adalah 5 ya, atau perubahan waktunya adalah 5. Jadi kalau dengan analisis ini kita bisa menggambarkan perubahan dari masing-masing komponen dari GDP ya. Nah, tentunya kan perubahan dalam GDP kalau kita dekomposisi ya, perubahannya ya dari 2018 ke 2019 ini dibaca begini. Sama dengan perubahan konsumsi private dari 2018 ke 2019 ditambah dengan perubahan dalam
investment private dari 2018 ke 2019. Ditambah dengan perubahan dalam government expenditure dari 2018 ke 2019. Ditambah dengan perubahan dalam trade balance dari 2018 ke 2019. Bacanya seperti itu, ya. Oke. Relatively simple. Anda tahu bahwa Y adalah Y dot, ya, sama dengan dy per Y. Gitu ya, kita definisikan seperti itu. Maka kalau semua dibagi Y ini, sisi kiri dan sisi kanan, ya, yang ini, sisi kiri dan sisi kanan, maka Anda akan mendapatkan equation yang ini, ya. Oke, kita baca ya. Equation yang ini adalah perubahan share. Oke, sekali lagi ya. Perubahan dalam share itu terdiri dari perubahan share private consumption, perubahan share private investment, perubahan share dalam government expenditure, dan perubahan share dalam trade balance. Ya. Nah, jadi kalau kita bagi ya, kemudian kita trik sedikit, ya. Anda lihat perbedaan equation-nya di sini, yang atas dengan yang bawah, ini relatively sederhana sebetulnya, ya. Misalkan untuk import, perubahan dalam import dibagi Y, ya. Perubahan import dibagi ini sama dengan yang sebelah sini. Ya, sama, karena kalau kita coret M per M, ya enggak, M per M kan sama dengan 1. Itu maka yang sebelah sini ini akan sama dengan yang di sini, yaitu M dot per Y. Oke, paham ya? Jadi begitupun dengan private consumption, private investment, ya, dan government expenditure maupun ekspor. Ya. Jadi kalau Anda rajin kutak-atik sedikit, maka Anda bisa membaca seperti ini, ya. Y dot per Y itu adalah growth dalam GDP, ya. Growth GDP atau GDP growth, kita baca begini. GDP growth terdiri dari dua komponen, ya, yaitu growth di masing-masing komponen, yaitu consumption, investment, government expenditures, ya kan, ekspor, impor, dikali dengan masing-masing dari share-nya. Oke. Jadi dalam rumus ini ada dua komponen, yaitu growth dengan share-nya, ya. Oke, sekali lagi ya. GDP growth bisa dikomposisi menjadi dua komponen, yaitu growth di masing-masing komponen dikalikan dengan share di masing-masing komponen. Oke, jadi kita baca sebagai berikut ya. GDP growth adalah terdiri dari growth dalam private consumption dikalikan share private consumption, ya, yang ini ditambah dengan growth dalam private investment dikali dengan private investment ditambah dengan growth dalam government expenditure dikalikan dengan share dari government expenditure, kemudian ditambah dengan growth dalam trade balance dikalikan dengan share dalam trade balance, ya. Supaya relatively easy to understand, saya hapus beberapa. Sudah clear ya. Kembali ke
awal, GDP growth adalah perkalian dari penjumlahan atas perkalian ya, penjumlahan atas perkalian dari growth masing-masing komponen dikalikan dengan share dari masing-masing komponen. Sebagai contoh, growth dalam consumption, private consumption, ini dikali dengan share dari private consumption. Begitupun ini adalah growth dari private investment dikalikan dengan share dari private investment, growth dari growth dari government expenditure dikalikan dengan share expenditure. Ini adalah export, growth of export dikalikan dengan share of export dikurangi dengan growth of import dikalikan dengan share of import. Ya. Jadi relatively simple ya. Nah, dengan melakukan decomposition analysis seperti ini, ya Anda bisa tahu misalkan kalau semuanya konstan, ya, yang ini konstan nih, kemudian yang ini konstan, dan yang berubah itu hanya government expenditures, maka apa yang terjadi dengan GDP growth? Oke, misalkan kalau GDP growth itu adalah 5% dan share-nya adalah 20%, maka pertambahan dalam GDP growth adalah 5% kali 20%, yaitu sama dengan 1%. Sama dengan 1% ya. Oke, sekali lagi, kalau yang lain-lain kita asumsikan konstan, yang berubah hanya government expenditure, maka kita bisa tahu bahwa perubahan dalam GDP itu hanya karena government expenditure, yaitu perkalian dari growth-nya, growth dari government expenditure dengan share dari government expenditure. Dalam kasus ini 5% kali 20%, dan itu sama dengan 1%. Oke, paham ya? Nah, bagaimana kalau semuanya berubah dari 2018 ke 2019? Nah, sorry, ini dari 2014 ke 2015 ya. Kalau kita ini 2018 ke 2019 ya. Misalkan begitu ya. Kalau 2018 GDP sampai dengan 100, 2019 adalah 105, maka growth-nya adalah mestinya 5% kan? Totalnya 5%. Pasti adalah merupakan penjumlahan dari growth masing-masing. Contohnya untuk private expenditure, private consumption dari 60 ke 61 itu kan growth-nya adalah 1/60. 1/60. Dikalikan dengan share-nya, share 2018, yaitu 60/100. Ya.
dan pasti sama dengan 1%. Kenapa? Ini begini, ya. 60 per 60 sama dengan 1. Jadi 1 per 100. Begitupun angka di sini. Ya. 30 3 per 20 dikalikan dengan 20 per 100. Kalau ini kita coret, maka ini sama dengan 3%. Ya. Government expenditures kontribusinya 1%. Ekspor kontribusinya 3%. Import kontribusinya minus 3%. Kalau kita total semuanya, pasti ini jumlahnya 5%. Oke, jadi relatif easy ya untuk menganalisis perubahan dalam growth. Nah, ini kita sebut dengan growth contribution, ya, analisis mengenai kontribusi terhadap growth. Jadi di dalam statistik yang biasa terbitkan oleh BPS kan selalu diterbitkan setiap saat itu, setiap rilis dalam statistik pendapatan nasional itu kontribusi growth dari masing-masing komponennya. Nah, biasanya komponennya itu di breakdown menjadi dua, yaitu by expenditure dan by production atau by sektor. Ya. Nah, ini kita mengambil by expenditures. Ya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan multiplier analysis. Dan ini masih ke dalam relatively analisis yang sederhana. Kita kembali menggunakan konsep GNP ya. Y sebagai GNP. Karena di sini ada faktor income atau foreign factor income ya. Jadi pendapatan dari faktor luar negeri ya. Nah, dalam analisis multiplier ini kita asumsikan bahwa prices, baik itu consumer price index ya atau P, maupun interest sebagai price of capital dan exchange rate sebagai relative price dari mata uang, itu kita asumsikan konstan. Jadi unsur price itu tidak ada di sini. Nah, kalau kita memasukkan perubahan price, nanti kita akan gunakan dengan model yang relatively lebih komplit ya, yaitu macroeconometric model. Nah, di sini juga kita menggunakan macroeconometric model, tetapi dengan yang relatif sederhana. Income di sini atau Y kita definisikan sebagai gross national product atau GNP ya. Dan dalam model ini hanya satu yang di sebelah kanan yang endogenous, yaitu adalah consumption. Di sebelah kiri satu juga endogenous, yaitu output ya atau income. Nah, faktor lainnya seperti investment, government expenditures, kemudian ekspor, impor, dan foreign factor income itu kita asumsikan sebagai exogenous. Ya, jadi Y dan CP, GNP dan private consumption yang kita perlakukan sebagai endogenous variables. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan private consumption sebagai fungsi dari disposable income. Oke. Sekali lagi ya, private consumption sebagai fungsi dari disposable income. Disposable income kan adalah sama dengan income dikurangi dengan tax ya, atau pungutan pajak. Nah, CY di sini C-nya huruf C-nya ada scroll sedikit di atas ya, adalah koefisien dari consumption terhadap disposable income. Dengan asumsi bahwa cost derivative atau marginal propensity to consume untuk private itu selalu kurang dari 1. Ya. Nah, kita ingin mengukur sebetulnya
dari model sederhana ini, misalkan kalau G berubah satu satuan, apa yang terjadi? Ya. Nah, Anda tentunya ingat dengan konsep ilmu ekonomi di waktu TPB atau tingkat persiapan bersama atau di dalam pelajaran pengantar ilmu ekonomi ya. Kita ukur misalkan impact dari G terhadap Y. Ya. Bagaimana? Nah, kita mencari apa yang disebut multiplier ya, multiplier dari government expenditures. Berapakah multiplier dari government expenditure? Yaitu sama dengan DY per DG. DY per DG ini kita dapat dari mana? Oke. Maka dari persamaan yang ini kita diferensiasi, dibuat differential equation-nya ya. Dibuat differential equation-nya menjadi ini. Oke. Ini agak kurang ya. Ini ini ditambah dengan dx dikurangi dm ditambah dengan df ya. Ini agak kurang sedikit lah ya, sehingga kita rearrange lagi yang ini ke sebelah kiri, sehingga 1 minus marginal propensity to consume itu sama dengan perubahan dari DI, perubahan dari investment, ditambah dengan perubahan dari government expenditure, ditambah perubahan dalam ekspor, dikurangi perubahan dalam impor, ditambah dengan perubahan dalam foreign factor income ya. Sehingga kalau kita assume ya bahwa yang lainnya itu konstan atau sama dengan 0, di dx, dm, df ini adalah konstan, maka kita mendapatkan persamaan seperti ini. dy dg atau multiplier dari government expenditure adalah sama dengan 1 per 1 minus marginal propensity to consume. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukur marginal propensity to consume? Oke, relatively sederhana. Ya, analisisnya seperti di dalam pengantar ilmu ekonomi. Ya. Kalau government expenditure kita naikkan, maka kurva ini AE agregat expenditure 1 bergeser ke agregat expenditure 2. Kalau government expenditure kita naikkan, berarti kalau G naik, mestinya agregat expenditure dan kemudian pendapatan nasional GNP itu juga mesti naik. Nah, jadi kalau government expenditure-nya kita naikkan, ada DG yang positif ya, perubahan government expenditure yang positif. Nah, delta Y-nya berapa? Yaitu sama dengan ini, yaitu perubahan dari equilibrium yang pertama, misalkan titik A, berubah ke titik B. Ya. Oke. Jadi dengan
analisis relatif sederhana ini kita bisa tahu bahwa government expenditure multiplier itu sama dengan DY dibagi dengan DG, atau perubahan di sini besarnya seperti ini dengan perubahan yang berada di sini. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengukur marginal propensity to consume atau MPC, ya kan? MPC. Nah, tentunya kita pakai analisis ekonometrik yang relatif sederhana ya. Nah, dalam hal ini kita memodelkan yang dalam bentuk relatively linear ya, yaitu consumption fungsi dari sebuah konstan ditambah dengan sebuah koefisien dikalikan dengan disposable income, atau C sama dengan A ditambah dengan B kali disposable income ya. Jadi model ini economic modelnya ya. Jadi ini consumption economic model. Oke. Dan B mestinya adalah positif ya. Dan B ini kan disebut dengan MPC ya. A adalah autonomous consumption ya, itu. Nah, tentunya dalam econometrics kalau modelnya linear seperti ini, kita bisa meregresikan consumption terhadap disposable income dengan model seperti ini, yaitu consumption adalah sama dengan alpha plus beta dikalikan dengan disposable income ditambah error. Nah, ini disebut econometrics model yang relatif sederhana. Kemudian Anda run OLS. Ya. Kalau Anda punya data consumption dan disposable income, dan pasti kita punya ya. Kemudian run OLS. Kalau Anda dapatkan misalkan ekuasinya seperti ini, saya sengaja alfanya kita hide ya, nilainya misalkan consumption sama dengan alfa ditambah 0,5 dikalikan dengan disposable income, maka dari equation yang tadi Anda tahu bahwa DYDG adalah seperti ini ya. Jadi DG itu sama dengan 1/1 min MPC ya, 1/1 min MPC. Jadi 1/1 min MPC-nya sama dengan 0,5 atau yang ini ya, 0,5. Jadi ini sama dengan 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Jadi kalau kita mengasumsikan prices, yang saya sebut prices itu kan apakah consumer price, kemudian price of capital atau interest rate, atau price currency ya, relative price of currency atau exchange rate, itu kita asumsikan fix, maka kita tahu bahwa setiap satu, misalkan dalam kasus seperti ini ya, setiap pertambahan Rp1 government expenditure akan menciptakan tambahan output atau tambahan GNP dalam hal ini sebesar Rp2. Itulah yang disebut dengan simple multiplier analysis. Nah, untuk kuliah
yang topik keempat ini saya cukupkan dengan sampai dengan simple multiplier analysis seperti ini. Dalam topik yang kelima nanti kita akan membahas ya macroeconomics of government expenditures yang menggunakan analisis yang relatively lebih kompleks dengan system of equation ya. Seperti untuk long run effect kita memakai Solos-Swan growth model ya seperti ini. Kemudian untuk short run effect nanti kita akan bahas mengenai model econometrics dengan 7 equation ya, dengan 7 equation. Nah, nanti akan kita solve dengan Excel semuanya ya, dan ini relatively simple untuk kita bahas. Tetapi untuk kali ini untuk topik yang keempat kita cukupkan sekian, dan mudah-mudahan nanti pada praktikum Anda akan bisa mengerti bagaimana menggunakan data yang ada untuk membuat berbagai analisis makro mengenai government expenditure atau government budget ya. Nah, saya ucapkan selamat mempelajari dan sampai ketemu di topik berikutnya yaitu topik 5 mengenai macroeconomics of government expenditure. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.